Bab 57, Keberadaan Zhao Yu. Zhao Yu belum kembali sejak dia menyelesaikan tugas yang diberikan Lu You padanya terakhir kali, dan dia tidak bisa mencari tahu mengapa. Alasan pembelotannya harus berbeda dari alasan Ye Tianxin, Yu Zhenghai, dan Yu Xiangrong, dan itu juga tidak terlalu rumit. Kakak senior bisa saja di Provinsi Yu, kata Yuan Er kecil saat dia duduk di kursi. Dia menuangkan secangkir air untuk dirinya sendiri dan menyesapnya, menarik napas lega sebelum melanjutkan. Saya menebaknya ketika seseorang di stasiun menyebutkan teknik giok cemerlang. Lu You tidak memahaminya. Sekte ortodoks dan sekte jahat selalu menjadi sasaran. Mengapa mereka bercampur sekarang? Apakah mereka akan berperang satu sama lain? Dia telah menggunakan semua kartu pengalaman bentuk puncaknya. Jika dia jatuh ke jebakan lain, dia pasti akan tamat. Secara refleks, dia membuka panel sistem dan menatap bidang tugas. Benar saja, ada tugas baru, kembalikan Zhao Yu. Apalagi yang kamu dengar? Beberapa mengatakan kakak senior akan menikah, dan dia akan menjadi putri suci. Itu memberi Lu You jeda. Basis budidaya Zhao Yu sebagian besar berasal dari teknik giok cemerlang. Batu giok dalam namanya mengacu pada esensi langit dan bumi, produk alam ibu. Jika dia mengolahnya sampai puncak, dia tidak bisa memiliki pikiran yang mengganggu atau terlibat dalam hubungan cinta. Apa alasannya? Lu You bertanya. Yuan Er kecil menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tatapan bingung, aku hanya mendengar bahwa upacara akbar akan diadakan di altar suci di Provinsi Yu. Upacara besar. Ngomong-ngomong, sepertinya Kuil Vien juga akan mengirim seseorang ke upacara, tambah Yuan Er kecil. Ketika dia menyebutkan namanya, dia dengan hati-hati melihat ekspresi Lu You. Tuan, mengapa saya tidak pergi sendiri? Saya akan membawa kakak senior kembali, dan ketika saya melihat seseorang dari Kuil Vien, saya akan membunuh mereka semua untuk Anda. Lu You membenturkan kepalanya dengan satu tangan dan berkata, jangan menimbulkan masalah. Meskipun aku tidak peduli tentang Kuil Vien, pemimpinnya adalah ahli kesengsaraan dewa yang baru lahir dengan avatar 7 daun. Kamu hanyalah seorang kultivator pengadilan ilahi. Bagaimana Anda akan bertarung ketika Anda melihat mereka? Oh! Little Yuan Er mengangguk. Lu You mencari ingatannya dan merenung sejenak sebelum bertanya, selain Kuil Vien, kekuatan apa lagi yang akan hadir? Sekte yang adil dan sekte kejelasan tampaknya akan pergi juga. Bawakan Pan Zhong padaku. Ada yang ingin kutanyakan padanya. Tuan, kamu bisa bertanya padaku, kata Yuan Er kecil dengan percaya diri. Pergilah sekarang, Lu You sedikit meninggikan suaranya. Oh! Dengan bibir terkatup, gadis kecil itu lari. Tak lama kemudian, dia kembali dengan Pan Zhong, yang tampak lesu dan dengan memar di wajahnya. Salam, tuanku, Pan Zhong menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Lu You meliriknya dan bertanya, apa yang terjadi dengan wajahmu? Ada terlalu banyak tempat curam di Gunung Golden Chourt dan aku tidak sengaja jatuh, Pan Zhong buru-buru menjelaskan. Lu You tidak peduli tentang bagaimana dia melukai dirinya sendiri. Anda berasal dari Clarity Sect. Apakah Anda tahu sesuatu tentang upacara akbar di altar suci? Pan Zhong mengangguk dan berkata, ya, ini cerita yang panjang untuk diceritakan. Kalau begitu buat pendek dan ceritakan dengan cepat, desak Yuan Er kecil. Pan Zhong menggigil memikirkan pemukulan kejam yang baru saja dia terima, dan dia dengan cepat berkata, sejak ras manusia membawa ras alien ke Rongbei dan Rongxi, sekte lurus dan sekte jahat di dunia kultivasi berada di belati. Setiap tahun, terjadi banyak perselisihan antar sekte, sehingga memakan korban yang tak terhitung jumlahnya. Untuk meredakan konflik, beberapa sekte kecil muncul dengan ide mengadakan upacara akbar. Di satu sisi, untuk meredakan konflik antar sekte, dan sebagainya. Yang lain, itu juga untuk memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan kebaikan satu sama lain, agar tidak memperparah perselisihan. Lu You mengangguk dan berkata, apakah kamu tahu bahwa sekte kejelasan akan menghadiri upacara akbar di Provinsi Yu? Itu mengejutkan Pan Zhong. Ini. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu, karena saya meninggalkan sekte 3 tahun lalu. Sekte kejelasan dianggap sebagai sekte besar yang benar, dan saya tidak berpikir konfliknya dengan sekte jahat dapat diselesaikan dengan itu. Upacara yang lebih rendah. Lu You mendapat gambaran kasar tentang segalanya sekarang. Dikatakan bahwa Putri Suci akan menjadi jembatan untuk mendamaikan konflik antara kedua belah pihak. Apakah ada yang seperti itu?
Ya, itu benar, dan Putri Suci akan memperkuat jembatan dengan pernikahan. Tidak peduli betapa lambannya Yuan Er kecil, dia mengerti sekarang. Matanya membelalak, dan dia berkata dengan marah, pengkhianat? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Tidak perlu bertanya lebih lanjut. Luyo melambaikan tangannya dan berkata, kamu boleh meninggalkan kami sekarang. Senior tua, Pan Zong ingin mengatakan sesuatu, tapi dia ragu-ragu. Apa yang kamu inginkan? Tolong ajari aku teknik 6 yang, Pan Zong berlutut dan bersujud. Sebelum Luyo bisa menjawabnya, Yuan Er kecil sudah berkata dengan tidak sabar. Berani-beraninya kamu menyusahkan tuanku dengan masalah sepele seperti itu? Ah! Temukan sendiri teknik jelek itu di perpustakaan di Pavilion Barat, kata Yuan Er kecil. Pan Zong tampak malu. Dia bertanya-tanya apakah mereka benar-benar memperlakukan teknik kultivasi yang begitu penting dengan begitu saja. Luyo tidak menyangkalnya dan hanya melambaikan tangannya. Jitiandao telah menguasai terlalu banyak teknik budidaya dari sekte ortodoks di dunia ini. Tidak mungkin dia bisa menyimpan semuanya bersamanya. Setelah Pan Zong pergi, dia merenungkan bagaimana membawa Xiaoyu kembali. Dari apa yang telah dia pelajari sejauh ini, dia menduga bahwa dia kemungkinan besar dipaksa untuk menjadi putri suci, dan bahwa dia akan menjadi korban dari upacara akbar. Jadi, apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Saat itu, Ming Xin berjalan ke pavilion langit jahat dan melihat Luyo memasang wajah acuh tak acuh, seolah sedang tenggelam dalam pikirannya. Tuan, saya punya sesuatu untuk dilaporkan. Apa itu? Pengkhianat Si Wuya mengirimi guru surat. Ming Xin dengan hormat mengulurkan surat dengan kedua tangan. Old Seven. Sejak dia meninggalkan Gunung Pengadilan Emas, dia tidak pernah berinteraksi dengan pavilion langit jahat. Mengapa dia begitu berani sekarang? Dia pengkhianat. Luyo berpikir sendiri ketika dia mengambil surat itu dan melihatnya sekilas. Kebetulan sekali. Kebetulan surat itu tentang Xiaoyu juga. Tuan, apa isi surat itu? Little Yuan Er bertanya dengan tidak sabar. Setelah membacanya, Luyo mengangkat tangannya dan membiarkan surat itu jatuh ke atas meja. Kemudian, dia mengerutkan alisnya. Ming Xin dengan hati-hati mengambil surat itu dan melihatnya. Saat dia membaca, dia tampak terkejut, dan kemudian dia juga mengerutkan dahi. Old Seven tidak punya motif untuk mengirimi kita berita palsu, dia menganalisis. Tuan, jika berita itu benar, saya khawatir suster muda Xiaoyu tidak akan bisa lolos dari takdirnya. Luyo memandang Ming Xin dengan acuh tak acuh dan berkata, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Meskipun proses berpikir Ming Xin aneh, dia kadang-kadang keluar dengan beberapa ide bagus. Dia berpikir sejenak dan berkata, ketika gembala bertengkar, serigala memiliki permainan yang menang. Karena mereka ingin berdamai, kita akan menabur perselisihan di antara mereka. Ini adalah pekerjaan yang mudah karena mereka selalu ditarik belati. Ketika dia selesai, Ming Xin membungkuk dan berkata, Guru, kamu tidak harus melakukan ini sendiri. Ini hanya masalah sepele. Saya bersedia melakukan kerja keras, dan saya berjanji akan membawa junior sister Xiaoyu kembali. Saya yakin guru akan membiarkan saya keluar kali ini, pikirnya sambil menundukkan kepalanya, menunggu persetujuan tuannya. Luyo melambaikan tangannya dan berkata, kamu akan merenungkan dirimu selama 3 hari di gua refleksi. Ding! Anda telah mendisiplinkan Ming Xin dan diberi hadiah 100 poin prestasi.